in association with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berjalan mendaki menuju Gua Hiro di Jabal Nur, Mekah Al-Mukarramah. Ini tempat sangat mulia dan luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan di tempat ini. Wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi yang waktu itu sedang bertahanus di Gua Hiro ini. Masya Allah. Semoga pemirsa diizinkan juga untuk menikmati dan mentadaburi keindahan Gua Hiro dan Jabal Nur pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang keistimewaan Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran itu rahmat bagi semesta alam. Al-Quran itu obat untuk kita yang sedang berpenyakit, terutama penyakit hati. Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu penguat, dan Al-Quran itu adalah obat atas setiap penyakit di dalam hati kita. Oleh karena itu, seperti apa hubunganmu dengan Al-Quran akan menentukan seperti apa keadaan hidupmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran yang tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebagai apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka keistimewaan Al-Quran menjadi kekuatan bagi kita agar terus mendekat taat kepada Allah melalui Al-Quran. Dan ingat, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, yang melekat dengan Al-Quran, pasti dia menjadi pribadi yang mulia. Coba kita perhatikan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Apapun yang melekat dekat dengan Quran, maka dia menjadi istimewa, menjadi mulia. Maka wajar kalau ada orang yang sering membaca Al-Quran, dia istimewa, dia mulia. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Niscaya setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Siapa orang yang paling baik? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Orang yang menghafal Quran
Apa keistimewaannya? Jelas. Barang siapa orang yang menghafal Quran, maka nanti ketika hari kiamat, seorang anak yang menghafal Quran akan memberikan mahkota, akan memberikan baju keistimewaan untuk orang tuanya, untuk kakeknya, neneknya. Bayangkan kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran. Membacanya dapat syafaat, menghafalnya dapat mahkota, mengajarkannya menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan di tangga mana engkau akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah nanti, tergantung bacaan Quran yang kita baca. Pahala kita semakin banyak kalau kita berinteraksi dengan Quran. Bahkan hatimu akan lebih tenang ketika engkau dekat dengan Al-Quran. Hidupmu akan lebih lapang ketika engkau dekat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah seharusnya kita menghadirkan keistimewaan dalam diri kita untuk lebih dekat dengan Quran, untuk lebih melekat dengan Al-Quran. Mohon maaf, mungkin di bulan-bulan sebelum ini kadang kita sering beralasan karena jauh dengan Quran. Sibuknya dunia kita, sibuknya aktivitas kita, lantas membuat kita kadang tak pernah punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang sudah berada di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau tidak di bulan ini, harus kapan lagi kita punya kesempatan untuk lebih dekat dan melekat dengan Al-Quran? Maka di sisa Ramadan yang masih kita jalani, ayo tingkatkan lagi kedekatan kita dengan Quran. Baca lagi, hafal lagi, amalkan lebih dalam. Insya Allah kita bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah atas Al-Quran yang kita hadirkan selama ini. Ya Allah, terimalah bacaan Quran kami. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari Al-Quran. Sesibuk apapun urusan dunia kami, bimbing kami ya Allah, agar hati ini senantiasa ingin selalu dekat dengan Al-Quran, ingin terus membaca Al-Quran, dan ingin senantiasa merasa tenang, merasa kuat dengan Al-Quran yang kami hadirkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan. In association with